Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Saya mau ajarin bagaimana kita masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Tetap ya. Aja suatu presio. Baik Ibu, berapa banyak kita berdoa sama Tuhan, hanya ngomong terus sama Tuhan, minta ini, minta itu. Seringkali kan kita ngomong kayak begitu kan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, Tuhan, atau mungkin berbahasa roh lama. Jarang orang duduk diam di kaki Tuhan dan pingin dengerin hati Tuhan. Tahu ketika kita duduk diam mendengarkan suaranya, ada hal yang lain yang bertentangan dengan dalam hatimu. Pikiranmu mengembara kemana-mana. Betul apa enggak? Ketika engkau mulai diam dalam hadiratnya, pikiranmu mengembara kemana-mana. Enggak bisa konsentrasi mikirin A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dan itu setiap hari kita harus taruh di dalam mezbah Tuhan. Kamu latih setiap hari. Kamu dalam satu hari berdoa 1 jam. Waktu kamu duduk diam dalam hadiratnya begini nih, tutup matamu, fokus aja. Dengerin saya ngomong. Waktu kamu tutup mata dan fokus sama Tuhan, mungkin hari ini kamu bisa fokus sama Tuhan. Tapi waktu kamu di kamar doamu susah fokus sama Tuhan. Mungkin gangguan macam-macam. Tapi kamu mulai fokus sama Tuhan saja. Mungkin kamu sambil nyembah. Hatimu komunikasi sama Tuhan. Mulai pikiranmu melayang kemana-mana. Mulai kamu fokus sama Tuhan. Oh Tuhan, nyembah Tuhan terus. I just want to praise you. Mulai mikir yang kemana-mana. Mulai lari, arahkan lagi kepada hadirat Tuhan. Mulai nyembah Tuhan terus, nyembah Tuhan. Tiba-tiba pikiranmu mengembara kemana-mana lagi. Fokus lagi sama Tuhan. Dengerin saya, nggak usah nyanyi. Dengerin. Waktu kamu tutup mata dan mulai nyembah Tuhan lagi, mulai taruh lagi di hadapan Tuhan. Dan itu perlu dilakukan berjam-jam dalam hadiratnya. Sampai suatu hari kamu bisa menaklukkan pikiranmu. Kamu gak mikirin apa-apa. Kamu hanya mikirin hati Tuhan toh. Dan kamu merenungkan firman yang kamu renungkan sebelum kamu mau berdoa tadi. Kamu fokus sama dia. Setiap hari kamu lakukan, tambah hari kamu dibawa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Setiap hari kamu lakukan, tanpa kamu sadari kamu bisa berdoa masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Gak tahu, bisa sejam, 2 jam, waktu sudah gak dipenting lagi. Karena kamu masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kamu masuk hubungan dimensi kedalaman dengan Tuhan. Waktu di pelataran kamu masih mikirin A, B, C, D, E, F, G, tagihan nanti masa depan gimana. Tapi ketika kamu mulai fokus ke ruang kudus, kamu mulai fokus sama firman. Tapi di ruang maha kudus, kamu hanya fokus sama Tuhan. Kadang kamu gak perlu ngapa-ngapain loh. Kamu hanya diam, dengerin dia. Tapi nikmatin hadiratnya. Dan itu dibutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Secara intens kamu lakukan setiap hari. Waktu kamu masuk ke dalam ruang maha kudus itu, kamu keluar, kamu terima kuasa dan otoritas. Kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu terima pewahyuan yang berbeda.
Cara khotbahmu berbeda, cara pelayananmu berbeda, cara bersikapmu berbeda, pengurapanmu berbeda, hikmatmu berbeda. Tiba-tiba Tuhan berikan pengertian yang berbeda lebih lagi. Dan itu perlu dilakukan dengan sengaja, setiap hari masuk sampai ke dalaman hati Tuhan. Kamu bergaul dengan Roh Kudus. Dengerin baik-baik. Waktu kamu lakukan itu setiap hari, kamu memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kamu melakukan dosa dan pelanggaran, ada rasa yang tidak enak, yang rasanya kejar dalam hatimu. Ini nggak benar nih, ini nggak benar. Cepat bertobat. Semakin kau cepat bertobat, semakin kau berubah. Ketika kau bertindak di luar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tegur lagi, templah lagi. Dan kau mulai sadar diri bertobat, tiba-tiba hatimu mudah dirubah Tuhan. Semakin kau melakukan itu setiap hari, semakin kau mati daging, pikul salib sanggal diri. Ketika ditegur, dengar firman, tertemplah bertobat. Tertegur, templah Tuhan, bertobat lagi. Hatimu semakin hari semakin lembut, semakin lembut, semakin berubah setiap hari. Semakin kau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau melakukan pelanggaran, kesalahan, tiba-tiba rasamu gak enak. Aku udah nyakitin hati Tuhan ini, aku udah melukain hati Tuhan ini, aku harus bertobat ini. Dan engkau ngambil keputusan bertobat, engkau semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan. Waktu engkau dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tambah hari urapanmu double porsi, tambah hari hikmatmu bertambah. Tiba-tiba Tuhan bawa kamu dalam level yang berbeda. Pengaruhmu berbeda, kuasamu berbeda. Kamu ngadepin masalah, ngadepin tantangan, kamu bisa tenang dan rileks. Karena kamu tahu bahwa Tuhan menyertaimu. Kamu gak perlu lakukan apa-apa ketika diperlakukan buruk oleh orang lain. Ngadapin lembah kekelaman, kau bisa tenang dan rileks. Kamu bisa nyembah Tuhan. Lift my hands and say, I love you, oh everything to me. Tuhan menjadi satu-satunya, bukan yang lain. Kamu jadi orang Kristen yang powerful sekali. Kalau kau jadi hamba Tuhan yang diurapi. Kamu jadi pelayan Tuhan yang memiliki pengaruh dan kuasa otoritas yang berbeda. Bangun masuk sampai ke dalaman hati Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Semakin hari, kuasa itu semakin tebal. Seperti Adam dan Hawa, ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa telanjang. Selama ini, bukankah dia nggak pakai apa-apa? Apa yang menyelimutinya? Seperti tebal kemuliaan Tuhan. Karena pakai kemuliaan Tuhan, Adam dan Hawa setiap hari bisa ngomong dengan Tuhan, bisa dengar Tuhan ngomong, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sama seperti kita, setiap hari kau mengalami hadirat Tuhan yang semakin tebal itu. Semakin kau bergaul itu, ada jubah pengurapan yang kamu kenakan. Semakin hari semakin tebal, pengaruhmu semakin gede, kuasamu semakin powerful. Dan yang lebih powerful lagi, apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil. Dan nama Tuhan tentukan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Ini perlu disengaja setiap hari dilakukan di kamar doamu. Enggak cukup hanya sekedar ke gereja dan berbahasa roh setengah jam. Ini perlu dilakukan berjam-jam di kamar doa kita, sampai kita kenal kedalaman hati Tuhan, masuk dalam dimensi hatinya, sampai kita ngerti detak jantungnya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ini, Tuhan mau lakukan apa ini, dan kita lakukan, tiba-tiba terjadi power, breakthrough dan terobosan. Amin. Buka tanganmu dua-dua, nikmatin hadirat Tuhan. Bangun keintimanmu setiap hari, alami kedekatan dengan Tuhan, masuk sampai dimensi kedalamannya. Waktu kamu diam di dalam hadiratnya, jangan ngomong apa-apa, nggak perlu minta apa-apa. Serahin hatimu, pikiranmu, perasaanmu, hanya nyembah Tuhan. Nanti Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu. Ada hal yang buruk, yang jahat, Tuhan akan beresin, Tuhan cabut terus. Dan ketika Tuhan cabut, Tuhan selalu pakai orang lain. Engkau dibenturkan dengan si A, si B, si C. Reaksimu harus tetap benar di hadapan Tuhan. Waktu kamu responnya dengan benar, Tuhan akan bawa hatimu semakin lembut, diubahkan terus. Semakin kau kuat, semakin kau perkasa, semakin kau diurapi,
semakin kau memiliki urapan otoritas, dan kau memiliki kepekaan yang tajam sekali dengan Tuhan. Masuk terus dalam dimensi kedalamannya dia. Dan sekarang saya mau berdoa, Roh Kudus, bahwa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hubungan pribadi dengan Engkau, memiliki kedalaman dimensi dengan Engkau. Mau berdoa tanpa terkecuali orang-orang dalam ruangan ini Tuhan, bahwa mereka masuk dalam kedalaman hati-Mu sekarang Tuhan. Engkau sendiri yang tumpang tangan mereka satu persatu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Maka ralabaka nama sikit. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap orang sekarang, aku berdoa, Tuhan, taruh dalam hati orang-orang dalam ruangan ini rasa haus dan lapar, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, pingin ketemu Tuhan, pingin masuk sampai kedalaman dimensi yang dalam, ngerti detak jantung Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku lepaskan pengurapan itu turun, menjamah setiap orang yang haus dan lapar siang hari ini. Tuhan, jamah mereka Tuhan, tanpa terkecuali, dalam nama Yesus Kristus. Jamah satu persatu. Orang-orang ini bawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Sekarang pengurapan itu turun dalam nama Yesus. In Jesus name, Jesus name. Diberikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi, dibimbing secara ilahi, masuk sampai kedalaman hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikili mianananamo se, ikili miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you,
kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.